Kenapa sulit move on? Karena kita salah menaruh time frame. Salah berasumsi tentang time frame. Begini penjelasannya. Contoh, misalkan sekarang saya buka usaha, lalu kemudian usaha saya bangkrut. Maka saya stres, saya sedih, saya menyesal. Kenapa kok begini? Saya sedang dalam kondisi super duper down. Dan supaya bisa bangkit lagi, itu sulit kalau saya terus meratapin kebangkrutan saya. Nah, tapi gimana Pak? Tidak diratapin, karena bangkrut ini kan benar-benar memukul semangat ya. Jadi hatinya kena, semangatnya down, benar-benar hancur. Gimana supaya bisa bangkit? Rubah time frame-nya dengan cara bertanya seperti ini. Kebangkrutan ini sifatnya short term atau long term? Itu kata kuncinya Pak. Harus tenang dulu, pikiran jernih, baru ngambil keputusan tepat. Nah itu benar, itu udah benar polanya. Karena itu ketika pikiran sedang kacau, jangan menyimpulkan apapun. Itu rumusnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi bertatap layar dengan Ko Irwan Hiro dari New York. Senang sekali kehadiran beliau benar-benar memberikan warna tersendiri gitu, membantu teman-teman, membersamai teman-teman untuk bertumbuh gitu ya. Dan uniknya ketika kemudian kita mau sharing, mau dialog, mau membahas sesuatu tuh kita nggak pernah berencana dulu gitu. Mau bahas apa? Nggak pernah sama sekali. Yes. Pun demikian juga dengan kesempatan kali ini ya, teman-teman. Jadi gini, Ko Irwan, saya itu melihat banyak sekali teman-teman itu yang sulit melepaskan sesuatu itu karena takut kehilangan gitu. Sementara kan kita diajari sama guru-guru kita gitu, bahwa justru dengan melepaskan itu kita akan menerima lebih besar gitu kan. Nah pertanyaannya, gimana cara mengubah perspektif melepas itu menjadi menerima lebih besar gitu? Karena tidak sedikit kan orang-orang yang ketika kemudian putus hubungan atau ditinggal sama orang yang dicintai, justru seiring berjalannya waktu mendapatkan ganti yang lebih tulus, lebih mapan misalnya begitu. Atau kemudian kehilangan pekerjaan, justru mendapatkan ganti yang lebih sesuai dengan jalan hidupnya gitu. Nah hal-hal seperti ini kan penting untuk kemudian kita renungkan, kita kontemplasikan, kita elaborasi supaya kemudian kita benar-benar siap menjalani hidup yang penuh dengan drama dan kejutan-kejutannya itu, Ko Irwan. Silakan, Ko. Oke, menarik pertanyaannya. Thank you, Pak Hendra, sudah mengundang saya kembali. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Tadi seperti yang Pak Hendra bilang, setiap kali kita live seperti ini, tidak pernah kita punya plan apapun, hanya spontan, mengalir aja, ya. Dan menurut saya belajar spiritual memang harus seperti itu, Pak. Jadi kita harus berani untuk spontan, untuk bisa tanpa plan, karena hidup juga sebenarnya seperti itu. Jadi tidak selalu harus semuanya sesuai dengan plan ya. Justru malah kadang-kadang yang tidak punya plan itu yang menarik, karena saya sendiri pun akan melihat rekaman ini untuk melihat ulang, karena saya pun mendapatkan sesuatu dari setiap kali live ya. Jadi menarik sekali, thank you. Oke, sekarang tadi ada pertanyaan bagus, kenapa kok orang itu susah sekali untuk melepas gitu ya Pak ya? Atau
Iya, betul. Kenapa orang itu susah untuk move on? Gitu. Ya, padahal kalau kita nggak bisa move on, nggak bisa melepas, maka ya kita akan kena track di situ terus. Nah, ini pertanyaannya bagus. Kalau saya lebih senang melihat itu ke arah polanya, Pak. Pola. Paling penting itu adalah pola. Polanya ada seperti ini. Kenapa kita kok sulit melepas? Maksudnya faktor apa yang membuat kita tuh sulit untuk melepas? Oke. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa mengetahui bahwa yang membuat kita tuh sulit untuk melepas karena kita itu salah menaruh time frame, Pak. Salah menaruh persepsi tentang time frame. Time frame itu waktu. Ya, jadi waktu itu bisa ada dua, satu sifatnya short term, ada satu sifatnya long term. Iya. Ya, saya backgroundnya financial, Iya. trading saham, ya, trading forex, trading crypto kayak begitu. Ada namanya time frame. Time frame itu ada short term, ada long term. Ada orang yang mainnya cuma scouting pendek-pendek, ada orang yang mainnya panjang investasi bertahun-tahun. Itu mainnya long term. Nah, dalam hidup juga sama. Jadi kita itu kenapa sulit move on? Karena kita salah menaruh time frame. Oke. Salah berasumsi tentang time frame. Begini penjelasannya. Contoh, misalkan sekarang saya buka usaha, lalu kemudian usaha saya bangkrut. Oke. Maka saya stres, saya sedih, saya menyesal. Oh, kenapa kok begini? Saya sedang dalam kondisi super duper down. Dan supaya bisa bangkit lagi, itu sulit kalau saya terus meratapin kebangkrutan saya. Nah, tapi gimana Pak? Tidak diratapin karena bangkrut ini kan benar-benar memukul semangat ya. Jadi hatinya kena, semangatnya down, benar-benar hancur. Gimana supaya bisa bangkit? Rubah time frame-nya dengan cara bertanya seperti ini. Kebangkrutan ini sifatnya short term atau long term? Oh, iya. Nah, itu. Orang tidak bisa move on karena dia salah. Baik lagi ya, salah menaruh persepsi. Mau ditaruh persepsinya itu short term ataupun long term, kebangkrutan itu benar. Maksudnya, kalau orang berpikir bangkrut itu long term, ya kamu benar. Orang berpikir bangkrut itu short term, ya kamu juga benar. Sama-sama benar. Ya, jadi, kita harus memutuskan dulu, kebangkrutan ini sifatnya short term atau long term. Kalau kita berpikirnya secara otomatis, tanpa kita sadarin, maka otomatis dibawa ke long term. Long term. Iya. Jadi kita berpikir bahwa saya akan hari ini saya bangkrut, maka besok pagi ya saya bangkrut, besok lusa bangkrut, bulan depan 2-3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan 10 tahun lagi, bangkrut terus, forever and ever. Selama-lamanya. Bukan cuma long term, tapi bahkan selama-lamanya, eternal. Wah, cilaka itu. Kalau udah berpikirnya seperti itu, berat Pak, mau bangkit kayak apapun berat. Itulah yang membuat orang susah move on. Oke. Ya, tetapi kalau orang taruh persepsi bahwa, loh, ini kebangkrutan saya sifatnya cuma short term. Ini hanya sementara. Ini cuma sementara, jangka pendek, gak akan lama. Saya punya keyakinan itu. Saya taruh keyakinan saya pada pemikiran itu. Iya, maka bener. move on-nya gampang. Bener. Iya. Seringkali orang itu membiarkan pikiran bekerja secara otomatis. Dia tidak pernah bertanya. Dengan kita tidak pernah mempertanyakan, maka pikiran bekerja secara otomatis. Kalau dia otomatis, pikiran akan bilang, bangkrut ini forever. Iya. Selamanya. Ya, itu kan berlaku sama orang putus cinta. Segala macam. Itu sama halnya ya dalam pengambilan keputusan ketika kemudian kita menghadapi sesuatu yang nggak enak yang terjadi dalam diri kita, nggak sesuai harapan, terus kemudian kita bilang all is well. Itu kan juga mempengaruhi perspektif kan, dan kemudian ketika kemudian akhirnya kita tenang, udah jernih, ngambil keputusan juga lebih tepat ya kok ya. Setuju. Itu kata kuncinya Pak. Harus tenang dulu, pikiran jernih, baru ngambil keputusan tepat. Nah itu benar, itu udah benar polanya. Karena itu, ketika pikiran sedang kacau, jangan menyimpulkan apapun. Itu rumusnya. Jadi kalau pikiran lagi kacau, jangan langsung menyimpulkan, oh berarti saya memang sudah balong kere nih. Oh memang saya berat jodoh. No, tunggu, baru putus 1 kali kamu udah bilang berat jodoh. Baru usaha bangkrut 1 kali kamu bilang udah
berrezeki, nggak cocok berusaha, nggak cocok buka bisnis. No, tunggu dulu. Jangan mengambil satu kesimpulan apapun ketika pikiran sedang kacau. Itu tuh, Pause. itu menampar teman-teman yang reaktif gitu ya. Selama ini Yes, reaktif itulah gitu itu ya. Tapi gini teman-teman ya. Tadi karena Ko Irwan sudah nyinggung soal jodoh, soal apapun gitu. Bagi teman-teman yang belum punya jodoh, yang jual rumah juga susah, atau kemudian yang lagi bangkrut, atau yang lagi berada di titik terendah, kita undang besok di tanggal 24 di kelasnya Ko Irwan, The Law of Becoming ya kalau nggak salah ya. Nah, Ya. ini kelas sudah banyak yang kemarin terakhir yang daftar tuh asistennya TVB juga ikut daftar. Jadi ini ada sesuatu hal yang baru nanti yang akan diajarkan sama beliau di kelas itu. Sedikit deh kok sebelum saya lanjutin pertanyaan kok. Teman-teman biar nanti makin rame yang daftar gitu kok. Udah banyak yang daftar. Nah, Ko Irwan coba di-spill sedikit, kita akan belajar apa gitu secara singkat barangkali kok. Oke. Jadi nanti di kelas hari Jumat ini ya, itu kita akan belajar tentang manifestasi yang lebih mendalam. Jadi kalau selama ini kita manifestasi itu cuman kepada what-nya, apa, barangnya, bendanya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mengubah manifestasi lebih ke arah who-nya. Who, hubungan who ke who. Ke siapa? Contoh misalkan saya punya goal A bisa apa aja. Ya, apa aja goalnya. Nah, apa yang nanti akan kita lakukan adalah tidak terlalu fokus ke goalnya, apa itu goalnya, nggak penting. Tapi fokus kepada who-nya. Siapa saya yang sudah mencapai apa yang saya manifestasikan. Iya. Jadi saya mau mengakses who-nya itu. Kita bawa who-nya, siapanya itu. Kita akses. Ya, kita ajarkan bagaimana cara mengaksesnya. Bagaimana caranya relax. Kita harus pakai relax ya. Bagaimana caranya relax. Nanti kita bongkar semuanya. Sehingga who-nya itu bisa kita undang ke saat ini. Sehingga itu akan memberikan memberikan sebuah testing, sebuah icip-icip gitu ya, kepada tubuh saya yang sekarang. Jadi saya mau mengajarkan kepada tubuh saya, ini loh, Irwan yang sudah mencapai goal ini. Jadi saya mau mengajarkan itu sekarang, bukan tunggu nanti kalau sudah sampai, enggak. Saya tidak penting bagaimana caranya sampai, saya nggak penting juga bagaimana kapan waktunya menurut sampai, nggak penting. Karena apa? Saya mau cari who-nya, emosinya. Who-nya itu saya undang setiap hari, cuma 5 menit, 10 menit, nggak perlu lama-lama. Tapi kita repetisi terus setiap hari untuk membuat tubuh ini berkenalan dengan who itu. Ya, sehingga frekuensi dari who itu benar-benar meresap dalam tubuh karena setiap hari dilakukan, bukan instan ya. Setiap hari repetisi. Sehingga nanti ketika saya mencapai who itu, nggak tahu itu kapan, saya nggak akan pernah merasa, oh udah nyampe tuh. Nggak pernah tahu bahwa ini sudah sampai. Karena apa? Setiap hari sudah merasakan. Oke, ambil contoh. Misalkan ketika sakit, ya, misalkan di sini ada teman-teman yang sedang sakit, kepingin sembuh, ya sakitnya parah misalkan, kepingin sembuh, melakukan segala macam cara, tentu saja pasti harus ke dokter, minum obat segala macam harus dilakukan ya. Tapi itu kan secara fisik, secara non fisik, secara energi, cobalah untuk merasakan who-nya. Siapakah kamu yang sudah sembuh? Rasakan itu sekarang, bawa itu ke sekarang, ajarkan ke tubuhmu, ini loh, kalau kita sudah sembuh kayak begini rasanya. Kita mainkan itu setiap hari. Setiap hari kita mainkan. Meskipun cuma 5 menit, 10 menit. Lagi-lagi. Bukan 1 jam, 2 jam. Enggak. 5 menit, 10 menit tapi setiap hari. Iya. Nah, sehingga tubuh ini mengetahui dengan pasti, berkenalan, ya, berkencan dengan rasa itu. Oh, ini tuh rasanya. Rasanya sembuh kayak begini secara energi. Sehingga itu akan nge-drive kita punya action, menggerakkan kita, ya, dan akan diarahkan menuju ke sana karena frekuensi itu mengatur energi government matter, itu akan mengatur materi, kita manfaatkan hukum semesta kon itu, sehingga nanti ketika kita sudah benar-benar sembuh, gak akan pernah merasa seperti sebuah kejutan. Jadi ketika dokter tiba-tiba bilang kankermu hilang, selamat ya, wah ini miracle bener, gak diapa-apain, kankernya hilang. Maka responnya adalah oh gitu ya dok. Duh, gak happy, gak lompat-lompat, enggak. Kenapa saya mesti happy lompat-lompat? Karena setiap hari sejak
bulan yang lalu saya sudah merasakan ini. Sudah stay di Ini sudah situ. Iya, 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 sudah iya. biasa. Tapi Jadi- kok Irwan, aku ada pertanyaan dikit nih. Kenapa itu nggak pernah berhasil saya terapkan pada saat saya nonton badminton? Nah, misal nih Jonathan Christie, kalau lawan Siuki kemarin kan menang ya. Tapi kalau lawan Victor Axelsen kalah misalnya. Saya udah terapkan deh. Oh ini kayaknya nanti itu nggak relate ya kalau diterapkan dalam nonton badminton kayak gitu. Nggak relate ya. Nggak relate karena ini ada satu gap Pak, gap ya antara Pak Hendra yang belum menerima hasil Heeh. dengan Pak Hendra yang sudah menerima hasil. Oke. Dari mana saya tahu itu nggak relate? Ada gap. Karena Pak Hendra masih menginginkan suatu kejadian. Oh iya. Masih menginginkan. Loh kok ini Mas? Iya. Sepanjang kita masih menginginkan, artinya kita itu belum memiliki, Pak. Artinya tubuh itu belum benar-benar meresapi, masih menolak. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi masih ada gap. Nah, itulah sebabnya kenapa harus perlu repetisi setiap hari. Oh iya. Awalnya pasti susah, ditolak pasti. Tapi kalau dilakukan terus setiap hari, lama-lama itu bisa terjadi, Pak. Tapi lagi-lagi kata kuncinya ya dalam mempengaruhi subconscious mind bagaimanapun itu gitu ya. Untuk menembus critical area dan lain sebagainya itu tetap repetisi, pengulangan, latihan ya kok ya. Yes. Habit berubah, realita berubah gitu kuncinya ya. Nah, jadi Nggak ada jalan lain. iya nggak ada cara lain, bener pengulangan sih. Aku setuju banget. Itu sangat rasional apa yang disampaikan sama Ko Irwan. So teman-teman, tanggal 24 malam kita ada kelas dengan Ko Irwan Hero. Ini kelas super duper ya. Teman-teman sebelum kelas dapat materi terlebih dahulu yang dipelajari di grup. Dan hari ini atau besok malam masih bisa untuk join kelas. Dan kemudian kita akan start kelasnya besok Jumat malam ya teman-teman semuanya.